Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Hani Ekowati serta teman-teman sekalian. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laude Muhammad Syah Alam Al-Syafar, peserta Latsar CPNS tahun 2026, gelombang 6, angkatan 33, kelompok 1. Dengan judul presentasi, tugas agenda 2, nilai berakhlak. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Sedikit cerita singkat tentang Pak Ahmad Haris. Pak Ahmad Haris adalah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Ternate di Pulau Buaya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai sekolahnya setiap pagi, Pak Haris harus menyeberangi lautan sejauh sekitar 1,6 kilo. Perjalanan yang normalnya memakan waktu 5 hingga 10 menit dengan perahu motor, namun karena keterbatasan transportasi antar pulau dan kondisi laut yang tidak menentu, ia kerap memilih untuk berenang melintasi lautan sebagai gantinya. Pak Haris telah melakukan tindakan heroik ini selama lebih dari 1 dekade, sejak mulai bertugas di pulau itu pada tahun 2002. Ia tidak sendirian. 6 guru lainnya juga ikut berenang ke pulau tersebut demi tiba di sekolah tepat pukul 08.00 pagi waktu setempat. Kemudian selanjutnya, ini merupakan hasil identifikasi terkait dengan nilai berakhlak tentang video dari Pak Haris. Untuk yang pertama terkait dengan berorientasi pelayanan. Di sini Pak Haris dan rekan-rekan hadir tepat waktu pukul 08.00 demi memenuhi hak belajar siswa. Meskipun harus berenang menyeberangi lautan, mereka menempatkan kebutuhan murid di atas kenyamanan dan keselamatan diri sendiri. Kemudian yang kedua, akuntabel. Selama lebih dari 1 dekade sejak 2002, Pak Haris tidak pernah menjadikan keterbatasan transportasi sebagai alasan untuk absen atau terlambat. Ini adalah bentuk akuntabilitas tertinggi seorang pendidik. Kemudian yang ketiga, kompeten. Para guru tetap menjalankan proses pembelajaran secara konsisten meski berada di daerah terpencil. Dengan keterbatasan infrastruktur, menunjukkan profesionalisme dan kompetensi dalam mengelola pendidikan di kondisi ekstrim. Kilas kembali tentang nilai-nilai berakhlak itu menunjukkan komitmen ASN dalam pelayanan publik yang berkualitas dan menunjukkan penjunjungan tinggi terkait dengan etika serta integritas kerja. Lanjut, bagian yang keempat yaitu harmonis. Solidaritas di antara 7 guru tercermin saat mereka saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan bersama, meski dengan tantangan yang selalu ada. Kemudian yang kelima, pengabdian hampir 20 tahun di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal adalah wujud loyalitas nyata kepada negara dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang keenam, adaptif. Ketika tidak ada perahu, Pak Haris tidak menunggu atau menyerah. Ia beradaptasi dengan cara berenang. Ini adalah inovasi dan tindakan proaktif nyata dalam menghadapi keterbatasan yang ada. Kemudian yang ketujuh, kolaboratif. 7 guru secara bersama-sama menyeberangi lautan setiap hari. Itu merupakan sebuah kolaborasi nyata antar pendidik untuk memastikan sekolah tetap berjalan dan siswa tetap terlayani. Dari kisah tersebut adalah contoh ideal implementasi seluruh 7 nilai berakhlak secara bersamaan, menjadikannya teladan tidak hanya bagi ASN di sektor pendidikan, tetapi bagi seluruh aparatur negara Indonesia. Kemudian, perbedaan penerapan nilai berakhlak di tempat kerja.
yakni perbandingan antara pada video Pak Haris dan tempat saya bekerja, yakni Terminal Tipe A Tangkoko. Penerapan beri orientasi pelayanan pada Bapak Ahmad Haris, yakni pelayanan bersifat personal dan emosional. Satu guru melayani segelintir siswa di pelosok dengan pendekatan kehadiran fisik sebagai bentuk pelayanan yang utama. Kemudian untuk di tempat kerja saya, yakni memberikan pelayanan transportasi darat yang aman, tertib, dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna jasa, dilaksanakan melalui pengelolaan terminal yang profesional, transparan, dan beri orientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan bersifat massal, terstandarisasi, dan mengikuti standar pelayanan minimal SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Baik, demikian yang bisa saya analisis terkait dari tugas yang telah diberikan kepada saya. Olehnya itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas tugas yang diberikan. Untuk video saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.